Kecilin suaranya, jangan sampai kedengeran orang. Ada orang? Di dalam ada orang nggak? Kalau nggak ada orang, aku masuk ya. Untung ruang ganti cowok sepi. Ya ampun, dia mau buka baju depan aku nih? Gimana dong? Aku sekarang kaya. Orangnya mana? Pagi, lagi ganti baju? Kalau aku bilang, karena kamar ganti wanita nggak nyaman. Aku baru masuk ke sini. Kamu percaya nggak? Aku tahu aku terlihat mencurigakan. Tapi, aku beneran cuma... Dia pasti mikir aku ini orang mesum. Citra bunga putihku. Jangan enggak tahu diri. Aku naikin kamu, itu rejeki kamu. Kamu ikutin aja. Miring gak? Kasih kamu kesempatan, tarik aku. Tolongin dong, aku sendiri nggak bisa cabut. Ngeremin banget. Kalau nggak ada kamu gimana dong aku? Bunga putih polos. Gini cara maininnya kan? Tenang. Suni, kamu sutradara, kamu pasti bisa. Makasih udah nyelamatin aku ya pahlawan. Sama-sama. Sebenarnya yang di villa kemarin. Itu ciuman pertamaku. Su Xiaojie pertama ketemu aku aja udah berani banget. Nawarin diri. Sekarang bilang ke aku. Ciuman pertama. Waktu itu kan gak tahu kesukaan kamu. Siapa sangka, orang suci kayak kamu. Juga suka bunga putih ya. Fu Xiansheng belum pernah suka orang lainnya. Terus? Alasan aku cium Tuan, karena aku suka Tuan. Aku nggak bisa nahan perasaanku yang meluap-luap. Kalau bikin Tuan terganggu, aku minta maaf. Tapi perasaanku ke Tuan nggak akan berubah. Perasaan yang mengharukan ini, ketegaran. Pengakuan yang tulus dan lemah lembut. Kalau aku cowok, aku juga nggak tahan. Su Xiaojie. Itu teman kamu kan? Su Xiaojie. Itu teman kamu kan? Xiao Fu Shao, sibuk apa nih? Kok baru dateng? Sibuk apa lagi, cuma... Gila lu Fukibai.
Kamu pasang radar di tubuhku ya? Belum putus sama pacar, udah mau merayu aku. Udah putus. Iya, Apa yang kamu lihat sampai termenung seperti itu? Barusan aku sepertinya melihat Suni. Kenapa dia bisa ada di sini? Suni, Suni di mana kamu? Jangan bersuara. apa yang kamu lakukan? Orang ini Fukibai itu sangat galak. Bagaimana jika dia memukul nanti? Dia memukulku. Kecilin suaramu. Kamu kan sepupunya, bukan paman adik ayahnya itu. Memukulmu itu hal yang wajar kan? Sepupu. Jadi kamu menggodaku itu karena aku adalah sepupunya? Tidak. Karena cinta. Jadi apakah kamu ingin kenalan dengan pamannya yang lebih hebat itu? Untuk apa aku kenalan dengannya? Orangnya tampak menyeramkan sekali. Sudah diam saja ya, sayang. Suni. Suni di mana kamu? Apakah kamu sedang bersama? Berkeliaran dengan pria brengsek. Suni keluarin kamu sini. Dia yang bantu aku kabur. Dan juga antar aku pulang. Memang benar. Pria memang selalu tergoda dengan wanita yang berpenampilan polos seperti itu. Dengar-dengar Tuan Fu baru saja pulang ke negara ini. Apakah nanti berencana tinggal lama di Haicheng? Kurang lebih seperti itu. Lalu apakah Tuan Fu sudah punya pacar? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini? Apa artinya, untuk saat ini belum? Apakah dia menolakku atau memberiku sinyal? Terima kasih sebelumnya Tuan Fu yang udah antar aku ke rumah sakit. Jika ada waktu, aku mau traktir kamu makan. Tidak usah. Tunggu. Makan apa? Hari ini hujan. Aku juga orang yang tahu balas budi, Tuan Fu. Jangan anggap niat baikku ini cuma omong kosong. Jika Tuan Fu ada waktu malam Jumat, ayo lihat. Fashion show pakaian dalam ini, skalanya sangat besar, aku tahu kok. Anda memang paling suka yang seperti ini. Aku tahu kok. Anda memang paling suka yang seperti ini. Aku yang paling suka yang seperti ini. Selamat merayakan kepulangan putri kecil kami, Yui, ke rumah. Dia sudah pulang. Suni, masuklah dan peluk dia. Lagi pula dia sudah hilang bertahun-tahun. Selamat datang di rumah, Yuyu. Betul. Kamu adalah anak yang diadopsi ibu di luar untuk menggantikan aku, kan? Anak itu, ya? Maaf ya, terkena kamu. Gak apa-apa. Yuyu kan gak sengaja. Ini juga membawa keberuntungan buat kamu. Kenapa kamu gak senang? Aku gak senang. Lalu kamu cemberut ke siapa? Aku kasih tahu. Kalau gak ada Yuyu, mana ada kamu? Bersikaplah yang baik. Suyui hilang di luar. Itu kalian-kalian para orang tua. Gak ada hubungannya sama aku. Jangan bilang seolah-olah aku yang berhutang. Apa yang kamu omongin? Nonsen. Ayah? Suni. Aku tahu kamu gak nyaman dengan kepulanganku. Tapi bagaimanapun, akulah putri kandung keluarga Su.
Dasar tak tahu terima kasih, sia-sia kami besarkan kamu bertahun-tahun. Tapi selama bertahun-tahun, biaya hidup dan sekolah. Bukannya semuanya aku yang cari sendiri? Kalian bahkan takut aku merebut harta keluarga, sampai gak kasih aku KTP. Apa yang keluarga suka sih ke aku? Hingga kalian bisa bersikap tinggi hati seperti ini. Nini, payung ini jangan-jangan. Hal yang disuruh sudah diatur semua? Sudah diatur dengan baik. Karena kita semua cuma pion. Nona Su. Mari kita main saja. Payung ini dari mobil Rolls-Royce. Payung ini saja. Harganya ratusan ribu, dari mana kamu dapat uangnya? Kata temanku, pemilik mobil seperti ini biasanya orang yang punya reputasi dan status. Paman? Jangan-jangan kamu? Ibu. Suni, kenapa kamu melototi Yuyu? Perbuatan sendiri gak boleh dikomentari orang? Hanya karena aku bawa payung. Sekarang menuduhku berhubungan tidak jelas dengan pria tua. Dasar anak durhaka, bagaimana caramu bicara pada orang tua? Bukankah sejak aku masuk, kalian berdiri bersama mengkritikku, mencari-cari kesalahanku? Lalu bagaimana? Apapun yang kalian katakan, benar atau tidak, aku harus mendengarkan. Aku tak boleh membantah sepatah kata pun. Kau benar-benar anak durhaka yang tak tahu balas budi. Dulu seharusnya aku lebih hati-hati memilih di antara anak-anak itu. Lalu mengapa kau bawa aku pulang? Kenapa kau bawa aku pulang? Setelah kau bawa aku pulang, ibuku emosinya tidak stabil, bertahun-tahun ini selalu memukul dan memarahiku. Setelah masuk SMP, kau buang aku ke sekolah, tak peduli lagi padaku. Benar kan? Aku tidak melebih-lebihkan. Kamu, pernahkah kau memberiku sepeser pun? Biaya hidup dan uang sekolahku selama ini, bukankah semua hasil kerjaku sendiri di lokasi syuting, sedikit demi sedikit kukumpulkan? Lebih baik dulu kau buang aku ke panti asuhan. Mungkin keadaanku lebih baik dari sekarang. Nini, jangan marah pada ayah ibu, salahku yang bicara sembarangan. Kalau mau marah, marahlah padaku. Bersandiwara lagi. Suni, kau anak tak tahu terima kasih. Kalau berani, jangan pulang. Cekcok dengan keluarga, mobil ayahku dicoret. Aku keluar larut malam begini. Ke hotel. Terima kasih. Ham. Mau masuk? Buka pintu.
Aroma tubuhmu sangat unik. Bau kotoran kuda bisa merusak suasana. Mandi dulu. Fuguidu, kau tak tahu terima kasih. Selamat malam. Bukankah dia seorang wanita cantik yang luar biasa indahnya? Bisa seksi, bisa polos, basah kuyup karena hujan, malah semakin memikat. Sangat mudah untuk ditaklukkan. Bilang aku bau kotoran kuda. Dia tidak? Nini, Tangru. Laki-laki, bukankah makhluk yang pikirannya sederhana dan tak tahu diuntungkan? Dia pakai otak berpikir. Buat apa? Bagian bawah tubuhnya cuma pajangan? jangan ganggu kakak Fukibai dulu. Aku dapat tiket masuk untuk acara super mewah. Kau harus datang. Sekarang kepalaku penuh dengan keinginan untuk tidur dengan pria. Jangan coba-coba goda aku dengan karir. Acara ini digagas oleh idolamu, aktor terbaik Chu Song. Sekarat pun akan kuraih kesempatan ini. Kerangkanya. Kakak, kerja yang baik ya. Pasti dong. Mungkin bisa main dengan idolamu, Feng Yu. Ganteng banget. Lagi-lagi ahli waris misterius keluarga kaya Chu. Kamu harus buru-buru. Jangan ngomong sembarangan, aku fans kerja Chu Song. Oke, baik. Chu Song ada di ruang VIP sana. Cepat pergi sana. Pergi. Nona, salah pintu. Kamu eksekusi, aku jaga. Kamu nggak takut? Luar banyak orang, ribut nggak bagus. Cepat selesaikan. Tunang aja, dia nggak mati. Dia mau bunuh aku, seorang anti-fans. Cuma aku agak keras tangannya. Paham. Kamu kenal aku? Pasti dong, aku fansmu. Celana dalammu. Warna favorit apa? Aku tahu semuanya. Kalau gitu, gimana kalau kamu anterin aku ke rumah sakit dulu? Harusnya. Pelan-pelan, pelan. Kamu jahit yang rapi ya? Aku punya hubungan dekat sama dekan Fuguidu. Fuguidu. Ada orang. Sudah 22 tahun kami cari, nggak ada kabar adikmu. Jadi kakekmu putuskan. Minyao yang gantikan adikmu. Penuhi perjanjian nikah dengan keluarga Fu. Aku cuma punya satu adik. Fuguidu mau nikah sama siapa terserah. Adikku, aku sendiri yang cari. Kamu dan Fuguidu. Hubungan apa? Hubungan dokter pasien. Hubungan dokter pasien yang sangat dekat. Ya, itu kan juga hubungan dokter pasien. Belum selesai. Jahit yang teliti dong. Kalau kamu tinggalkan bekas luka, fans 10 tahunku bakal sedih. Kamu beneran fansku? Kok nggak percaya sih? Chu Song, semi-vegetarian. Tapi sebagian besar waktu, vegetarian. Seminggu 2 kali ke gym, biasanya 2 jam. Kamu juga punya anjing besar, yang jantan namanya Bodoh. Suka warna hitam, biru, hijau, dan sudah debut 10 tahun tanpa skandal. Belakangan ini, fans meragukanmu, terutama soal hubungan asmara.
kamu tak pernah ketahuan. Oh ya, di paha dalammu ada tahi lalat merah, cantik banget. Nggak perlu sedetail itu kali. Sekarang percaya nggak sama aku? Tahi lalat di paha dalamku, gimana kamu tahu? Bagian tubuhmu mana yang belum aku lihat? Dokter Fu jauh lebih baik. Lama nggak ketemu, Fuguidu. Kalian kenal? Lukamu sudah dijahit. Nanti pulang sendiri ya. Aku tiba-tiba ada urusan. Dengar penjelasanku, aku sama Chusong. Nggak akrab sama sekali. Nona Su. Kamu gak perlu jelasin ke aku. Nggak boleh, kamu harus dengar penjelasanku. Demi langit dan bumi, aku nggak ada hubungan sama Chusong. Nggak kenal sama sekali. Tahi lalat di pahamu. Cantik banget. Cok ini kok merumpin orang ya? Itu salahku? Aku fans Chusong 10 tahun, materi apa? Yang belum aku lihat? Fukibai. Lepas. Suni, aku tahu salah, jangan marah lagi. Aku benar-benar cinta kamu. Aku cuma salah sedikit, cowok-cowok itu. Mana yang nggak main di belakang? Aku peringatin, jangan bikin masalah di sini. Setengah tahun pacaran, kamu nggak izinkan aku sentuh sedikit pun. Suni, kamu yang salah duluan sama aku. Kamu ada pilihan yang lebih baik dari aku? Kamu cuma anak angkat keluarga Su. Kamu nggak bakal dapat sepeser pun dari keluarga Su. Kamu berani marah-marah sama aku? Selain aku, siapa lagi yang mau kamu? Oke, ku beritahu, aku sudah pacaran sama sepupumu. Kamu nggak ada kesempatan lagi di mataku, ngerti? Kamu ngomong apa sih? Aku sudah tidur sama sepupumu, berusaha jadi kakak iparmu. Ngerti nggak? Fuguidu nggak bakal dipukul ya? Bangsat, nggak bisa kendali nafsu, berani tidur sama cewekku. Kamu gila ya? Fukibai, kamu mabuk kok jadi gila sih? Kalau kamu berani macam-macam sama dia, jangan salahin aku nggak kenal lagi. Siapa sih yang kamu maksud? Cewek mana yang aku tiduri? Suni yang aku maksud. Apa hubungannya sama aku? Siapa yang tidur sama dia? Paman Wu. Fukibai ngotot bilang aku tidur sama pacarnya. Aku aja nggak tahu pacarnya siapa. Lihat nih, aku dipukulin sampai begini. Aku sama kamu. Mirip ya? Siapa sih yang buta, sampai salah ngira kamu itu aku? Aku nggak ada apa-apanya dibanding Paman Wu, bahkan sehelai bulu pun nggak. Dia emang buta. Kamu nyariin dia? Siapa? Siapa sih? Kalian berdua. Masing-masing pergi ke ruang leluhur, berlutut. Tanpa izin, jangan makan. Fukibai. Dikurung sendiri, 1 minggu. Paman Wu. Halo? Kamu? Gimana perasaannya sekarang? Biasa aja. Kalau kamu lagi nggak enak hati, aku
Aku nyanyiin lagu buat kamu ya. Jadi kamu nelpon aku jam setengah 12 malam. Cuma buat nyanyiin lagu buat aku? Ya kan aku khawatir kamu dipukulin. Pokoknya nanti, kamu inget cek pesannya. Bikin merinding. Fuguidu. Aku percaya aja sama omonganmu. Nona Su, aku udah pulang kerja. Kalau sakit, bisa ke IGD. Aku tahu kok. Makanya aku bawain makan siang penuh cinta buat kamu. Dekan Fu, silakan. Nona Su hari ini kayaknya rajin banget ya. Masa sih? Aku cuma kangen aja. Banyak bacot. Sini. Luka, pasti Fukibai si tolol itu yang mukulin. Sakit enggak? Sakit. Aku ciumin ya. Ciumin enggak sakit lagi. Nona Su, niat baikmu aku terima. Air liur bisa disinfeksi. Koreksi, air liur juga bisa menularkan penyakit. Kamu jijik sama aku ya? Entah siapa yang waktu pertama ketemu langsung mencium orang. Sampai nggak bisa napas. Waktu itu memang minum sedikit, Nona Su. Susah menolak ajakan. Rindu banget sama kamu yang dulu. Pertama ketemu udah seberani itu, langsung lempar orang dari lantai atas. Memang kejam banget soal lempar ke bawah itu. Kalau Nona Su nggak ada urusan, bisa pulang. Ada urusan. Di sekitar rumah Tuan Fu ada rumah yang murah nggak? Kamu mau cari rumah? Hang. Fukibai ketemu. Kalau lain kali dia datang lagi. Aku lagi nggak mood, bisa-bisa aku bunuh dia. Nanti kamu nggak bisa ketemu aku lagi. Gimana kalau aku tinggal di rumah kamu? Bisa urusin kebutuhan sehari-hari kamu. Serta penuhi kebutuhan kebahagiaan kamu. Bayar sewa. Kamu kan juga udah pria dewasa. Pasti ada saat-saat sepi di malam hari, susah tahan kesepian. Kalau nanti ada cewek lain yang duluan. Manfaatin kamu. Aku mau nangis ke siapa? Cuma main-main aja gitu? Aku cuma gini sama kamu. Kamu ngapain? Penuhi kebutuhan kebahagiaan aku. Ini. Banyak orang lewat, aku pertama kali. Pertama kali main seberani ini. Ini kan yang kamu mau? Takut? Lihat dekan Fu nggak? Mungkin makan, kenapa? Bawa ini tanyain, pasien ranjang 03 bisa pulang nggak? Oke. Cari kamu. Ada orang datang. Dekan Fu,
Mana orangnya? Katanya mau bayar sewa pakai diri sendiri. Nggak sanggup main. Jangan pernah lagi ngomong kata-kata yang merendahkan diri sendiri. Dunia ini udah bobrok banget. Nggak ada orang, benda, atau hal yang layak buat kamu jual diri sendiri. Kenapa tiba-tiba perhatian sama aku? Hari ini kok telat lebih dari 2 jam? Nggak kayak kamu. Ada urusan. Aneh deh, kamu kan nggak pernah telat. Apa yang menahanmu? Wanita. Kamu tidak menyangkal. Benar. Bertahun-tahun, begitu banyak wanita, tak satu pun yang berhasil menaklukkanmu. Dewa apa yang bisa mengikat kaki Fu Buddha ini? Aku tak percaya, kecuali aku bisa kenal. Pengecut. Kalian akan menakuti dia. Aduh. Kamu benar-benar punya satu, dulu pernah ku bilang. Kalau Fu Buddha bisa pacaran, aku rela puasa setahun. Tarik kembali, tarik. Siapa sih dewa itu? Aku penasaran banget, aku ingat, di keluargamu. Apa kamu sudah dijodohkan? Itu. Nona keluarga Chu, yang sekarang ini. Apakah orang yang sama? Bukan. Apa kamu tidak berniat melanjutkan dengan keluarga Chu? Lagi pula, hubunganmu dengan Chu Song selalu tidak akur. Jadi, yang sekarang ini, untuk melawan ayahmu, baru bersama? Ya. Tidak juga. Suni adalah mangsaku. Bahkan kamu bisa ditaklukkannya, aku rasa wanita ini pasti bukan orang baik-baik. Memang bukan. Aku ingat. Kamu punya beberapa perusahaan hiburan. Iya. Kenapa? Akhir tahun nih. Waktunya kasih bonus ke karyawan. Maksudmu apa? Halo? Kamu bilang apa? Keberuntunganmu ini luar biasa. Jangan-jangan bosmu suka sama kamu, mau ngejailin kamu baru kasih. Rumah bagus kayak gini? Soalnya aku memang ganteng banget. Oke, kita rayakan malam ini. Aku ambil 2 gelas. Kamu Suni? Aku bahkan tidak tahu ada orang seperti ini di perusahaanku. Siapa kamu? Kok tahu namaku? Kok bisa masuk? Aku pemilik rumah ini. Penipu besar, rumah ini dikasih perusahaan kami. Mana mungkin kamu pemiliknya? Cepat pergi dari sini. Kalau nggak pergi, aku laporkan polisi. Siapa sih? Ngobrol lama-lama mau lapor polisi. Tangru, Lulusinya. kamu penipu. Aku cari dia setahun, makasih udah bantu nangkep dia. Rumah ini buat kamu. Lusinya, turunin aku. Bukan kamu. Ada apa sih? Ada yang ngaku beli rumah paling besar. Bawa kabar sahabatku. Gimana nih? Cepat bantu aku. Penipu. Siapa namanya? Lu Sinye.
orang mending tolong diri sendiri. Jangan kira cewek gampang diganggu. Sayang, Ini aku. Tanglu maksa aku kasih kabar baik ke kamu. Aku kasih tahu, orangnya aku bawa. siapa kamu? Bos nih, nanti aku jelasin. Ada apa lagi? Halo? Aku cowoknya dia. Ternyata cuma aku yang jomblo. Kalau gitu hari ini, aku sama kamu, mabuk sampai pulang. Rumah baru. Minuman baru. Suami baru. Tuan Fu. Kamu kok bisa datang? Pintumu nggak dikunci. Nggak mungkin. Kamu cari aku? Bukannya kamu suruh aku bantu? Jadi kamu datang? Kamu kebanyakan minum. Tidur sana. Tidur sana. Tidur sama aku? Aku ada yang mau bilang. Tapi jorok banget. Ya udah, jangan bilang. Menurutmu, bagaimana kalau di depan jendela lantai? Kepalaku sangat sakit. Apakah aku belum bangun tidur dengan benar? Kenapa aku bisa melihat Fuguidu? Kenapa kamu ada di rumahku? Kapan kamu datang? Kamu tidak ingat? Seharusnya aku ingat. Apakah mimpi kemarin itu? Mimpi yang bikin pipi memerah dan badan panas, itu nyata? Aku masih ada urusan di rumah sakit. Aku akan pergi dulu. Tunggu. Apa ini? Bekas ciuman. Jangan berulah. Ayo tidur. Suni. Aku tidak berhubungan intim dengan pemabuk. Lagian aku sudah bilang padamu. Apapun yang kamu inginkan. Tidak seharusnya kamu tukar tubuhmu untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana jika aku serius? Sepertinya aku benar-benar menyukaimu. Fuguidu. Suni. Aku hanya akan membiarkanmu kali ini saja. Apa ini? Bekas ciuman. Jadi semuanya semalam benar-benar nyata? Aku mabuk kemarin, bicara omong kosong, jangan diambil hati. Semuanya itu omong kosong. Setiap katanya. Bukankah aku menyukai Chusong?
Kamu juga tahu itu kan? Baiklah. Lalu aku ingin tahu. Nona Su, dengan susah payah menggodaku. Apa sebenarnya yang ingin kamu dapatkan dariku? Aku ingin hatimu. Nona Su, untuk membalas dendam pada Fukibai. Dengan susah payah menggodaku dan mendekatiku. Hal ini aku tahu dari awal sampai akhir. Jadi ucapan semalam. Tentu saja aku tidak akan menganggapnya serius. Nona Su, jika hanya ingin melakukan bisnis pertukaran perasaan, aku justru punya satu saran. Oke, silakan. Ceritakan saja. Kita masing-masing dapatkan apa yang kita butuhkan. Aku bisa bekerja sama denganmu. Biarkan kamu tinggal di sampingku. Tapi jika Nona Su tidak tulus dengan saya, maka jangan berharap mendapatkan perasaan apapun dari saya. Tidak bicara soal perasaan. Lalu maksudmu adalah membiarkanku menjadi burung kenari yang bersembunyi secara diam-diam darimu. Ingin menjadi wanita yang kuakui kepada seluruh dunia. Membutuhkan kesetiaan dan ketulusan yang mutlak. Jelas sekali Nona Su. Masih jauh dari cukup untuk saat ini yang bisa aku berikan padamu. Hanya segini saja. Mungkin kamu sejak awal tidak pernah memandang rendah saya. Tapi, Fuguidu, saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai barang dagangan, termasuk perasaan saya. Lalu bagaimana? Saya Suni hanya mau menjadi pacar sah yang terang-terangan. Saya tidak akan pernah menjadi orang yang bersembunyi secara diam-diam. Burung kenari. Saya tidak akan bertemu kamu lagi. Nona Su tidak perlu terbawa emosi. Hubungi saya setelah kamu pikirkan baik-baik. Halo, Suni, keluargamu berhutang lebih dari 60 juta kepada kami. Ayahmu memberiku nomor ponselmu, bicara saja bagaimana cara menyelesaikannya. kalau begitu bunuh saja aku. Bunuh saja. Tuan Wu, ada orang yang mengincar Nona Su. Sudah tahu. Oke, kamu bahkan mengurus ini secara langsung, bahkan orang di sekelilingnya. Semua pria yang ada di dekatnya juga kamu periksa. Saya belajar kedokteran selama bertahun-tahun. Sudah melihat banyak tulang yang indah. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Lalu kenapa kamu masih menunggu? Cepat tangkap dia dan dapatkan apa yang kamu inginkan. Belum waktunya. Dengan latar belakangmu, mendapatkan apapun yang kamu inginkan sangat mudah. Kamu ini hanya ingin seluruh hatinya saja. Sungguh serakah. Ketika waktunya sudah tepat, itu akan lebih nikmat. Kamu tidak takut dia diambil oleh Chu Song? Buruan saya. Tidak ada yang bisa merebutnya, kita masing-masing dapatkan apa yang kita butuhkan. Tapi jika Nona Su tidak tulus dengan saya, maka jangan berharap mendapatkan perasaan apapun dari saya. Bu. Nini, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa kamu datang mencariku? Nini, perusahaan ayahmu tidak bisa bertahan lagi. Berutang banyak keluar. Ayahmu sekarang di luar kota, tidak bisa pulang cepat. Para penagih utang sudah mengejar sampai ke rumah. Nenekmu juga sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi semua yang orang katakan di telepon kepadaku hari ini itu benar. Kamu, Tidak heran mereka bisa menemukan saya, jadi itu kalian.
yang menjual informasi identitas saya. Utang yang kalian punya, kenapa harus saya anak angkat yang membayarnya? Nini, keadaan perusahaan sungguh sangat buruk dalam 1 bulan ini. Jika tidak bisa menutupi lubang keuangan sebesar 1 miliar, ibu harus membayarnya dengan nyawa. Sisa utangnya masih lebih dari 7 miliar. Apakah kamu kira saya senilai 7 miliar lebih? Nini, kamu tinggal di tempat sebaik ini, apa kamu kenal teman di lingkungan keuangan? Apa maksudmu? Bukankah kamu kenal banyak orang di dunia hiburan? Terakhir kali kakakmu bilang, payung yang kamu bawa itu milik siapa yang ada di dalam mobil Rolls-Royce yang kamu bawa itu? Payung yang ada di dalam mobil Rolls-Royce, milik siapa itu? Kamu mau menyuruh saya menjual diri untuk membayar utang kalian ya? Tidak, ibu tidak maksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Kamu jelas tahu saya tidak punya uang. Sekarang bilang juga bukan menyuruh saya menjual diri, lalu kamu datang kemari mencari saya. Untuk apa? Urusan kalian saya tidak bisa urusi. Sejak saya mengerti banyak hal, saya tidak pernah menghabiskan uang keluarga kalian. Utang yang keluarga kalian punya juga tidak ada hubungannya dengan saya. Anak kandung kalian seharusnya punya koneksi lebih banyak dari saya. Selamat tinggal, tidak perlu diantar. Nini, apakah kamu benar-benar ingin sekejam ini? Lalu ketika kalian membawa Swiwi pulang ke rumah, bagaimana kalian memperlakukan saya? Ketika punya uang, suruh saya pergi. Ketika tidak punya uang, suruh saya membayar utang kalian. Di dunia ini mana ada hal seenak itu? Nini, ibu mohon padamu. Hal-hal yang lalu, itu salah ibu. Tolonglah, selamatkan keluarga Su. Yuyu baru pulang ke rumah. Keluarga Su kami memang berhutang padanya. Kita tidak bisa biarkan dia menanggung hutang ini lagi. Dia tidak boleh menanggungnya. Sudah bertahun-tahun aku panggilmu ibu. Aku cuma mau tanya satu hal sama kamu. Apakah aku benar-benar tidak pantas dicintai? Bu. Jawab aku dong. Kamu pergilah. Oh nenek moyangku, kenapa kamu tidak angkat telepon sih? Apa yang terjadi? Berapa banyak sebenarnya hutangmu? Para penagih utang ini terus menghadang di sini. Mereka tidak izinkan kita memulai syuting. Tahukah kamu berapa kerugian yang akan kita dapatkan? Apakah kamu sanggup menanggungnya? Surat hutang ini, ayahmu bilang bukan dia yang buat, jadi aku harus cari kamu saja. Aku tidak punya uang. Dan harganya. Nyawamu tidak berharga kok. Kalau tidak bayar hutang, aku akan buat kru film ini berantakan total. Lihatlah mereka, semua bergantung pekerjaan dari kru ini untuk mencari nafkah. Semua orang ini akan kehilangan pekerjaan karena kamu. Beri aku waktu untuk mengumpulkan uang. 3 hari. Baik. Ayo pergi. Memang benar ya. Target tidak boleh terlalu cepat diumumkan. Aku tidak pernah berniat menjual diriku sebagai barang. Termasuk perasaanku. Kemarin aku masih punya kebanggaan dan menyuruhnya pergi. Hari ini aku sudah kalah total dan masuk kembali ke dalamnya.
Suni, kamu sangat murahan. Ini takdir kali ya. Ternyata beberapa hari lalu, pintu yang tidak sengaja kubuka. Itu untuk hari ini. Aku tidak boleh biarkan diriku benar-benar terseret ke rawa besar. Tidak bisa bangkit lagi. Aku punya ambisi dan tujuan. Aku pasti tidak boleh mati terjebak di keluarga Su. Mati di sini. Lebih baik daripada ribuan tempat lain. Aku berubah pikiran. Apakah kamu masih mau aku? Tahukah kamu suhu hari ini? Tahu. Pergi mandi air panas dulu. Aku sudah mandi. Cuci sekali lagi. Kamu jijik sama aku, kan? Memang pantas kalau dijauhin. Suni. 60 juta. Harganya udah bagus banget. Kamu masih mau apa lagi? Jahe dan gula merah udah direbus, buat Nona Su. Obat penghangat badan juga udah disiapin. Setiap hari sibuk sampai larut malam, ya? Kira-kira begitu. Gimana penampilanku pakai kemejamu? Cantik enggak? Nona Su. Aku ini dokter. Tubuhmu di mataku. Gak ada bedanya antara cowok dan cewek. Kalau yang ini? Selain kemeja ini di tubuhku, nggak ada selembar kain pun. Aku tahu. Kenapa kamu terus-terusan liatin aku? Aku ingat. Kamu suka cusong. Aku ingat. Kamu suka cusong. Aku cuma fans Cusong. Aku paling suka kamu. Paling. Cuma. Aku cuma suka kamu. Kamu udah terlalu sering gak jujur. Gimana aku bisa percaya kamu? Kamu orang pertama yang aku suka sejak pertama lihat. Cusong itu idola yang aku kagumi. Suka dan kagumi itu beda. Kayak sekarang. Aku cuma kasih ke kamu. Istirahat yang cepat ya. Aku udah pakai gini-gini aja. Mau gimana lagi? Aku akan kasih kamu semuanya yang spesial. Suni, hati-hati kita. Semangat dong, Suni. Jadi burung kenari. Silakan masuk.
Nona Su, aku pelayan tua yang. Urusanmu. Tuan Wu udah atur semuanya. Kamar tamumu. Juga udah beres. Ada yang perlu lagi? Bisa bilang ke aku kapan aja. Oke, terima kasih. Aku baru saja telepon dia. Kenapa tidak diangkat ya? Tuan Wu pada jam seperti hari ini, seharusnya ada satu operasi yang sangat penting, tidak bisa menerima telepon. Lalu apa yang kita lakukan kemarin? Apakah itu sudah jadi awal pembiayaan? Atau belum? Apakah dia tidak mampu? Memang benar dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Jadi soal emosi ini. Menurut saya, masih hasil lagi, tapi tidak terburu-buru. Bisa jangan mbak, sudah su. Ada yang cari kamu. Ada apa? Kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Hari ini bank memberitahu, utang di sana sudah dilunasi. Dan juga mitra kerja yang satunya sudah memberi jawaban. Bilang kalau utang juga sudah dilunasi, apa yang terjadi ini? Sudah dilunasi. Apakah kamu minta bantuan orang lain? Nini, ibu tahu kamu tidak mudah, tapi ini kan skandal, kalau kamu benar-benar melakukan sesuatu. Jangan sekali-kali pamer, kalau tersebar, buruk untuk reputasimu. Paham? Ini manfaatkan saya lagi. Tapi juga saya makan. Saya cuma buat kebaikanmu. Lagi pula, hal seperti ini, untuk cewek, nanti susah dapat jodoh. Kalau kamu benar-benar baik untukku, kenapa dulu kamu? Mulai hari ini, saya juga tidak berhutang apa-apa lagi pada keluarga Su. Nah, untuk masalah ini, kamu jangan sekali-kali. Biarkan Yuyu tahu, dia tidak tahan. Tekanan sebesar ini. Nini, Jangan panggil aku. Aku akan segera mengajukan permohonan. Gugatan untuk mengakhiri hubungan adopsi dengan keluarga Su, entah kamu. Cepat tanda tangan, atau kita. Jalani proses hukum. Pilih sendiri. Nini. Pada saat seperti ini, kamu tidak bisa biarkan keluarga Su begitu saja. Nyonya Su. Pasti kamu sudah tahu. Kalau aku sudah bisa melunasi 2 utang ini, aku juga punya kemampuan untuk menghancurkan seluruh keluarga Su. Kamu tidak mau berlaku tidak sopan kan? Halo, Sudah sampai. ternyata ini rasanya jadi wanitanya dia. Semua bahaya dan kotoran bisa dia hancurkan dengan mudah. Awalnya aku cuma mau menjalin hubungan asmara resmi yang megah. Sudah menyimpang. Mari kita bermimpi di sini. Pagi ini ada operasi. Jadi tidak bisa angkat teleponmu. Butler sudah bilang. Dengar dari butler. Kamu belum sarapan. Tak ada selera. Kalau tak suka makanannya, bilang saja apa yang kau butuhkan. Kau sudah melakukan cukup banyak. Terima kasih. Mau apa? Kok rasanya kamu malah kurang senang? Sangat senang. Hanya saja menyeretmu ke urusan keluarga yang berantakan ini. Aku juga minta maaf. Kamu khawatir padaku. Aku tahu kamu tak butuh kekhawatiranku. Bagaimana caranya agar lebih senang? Ini merayuku ya? Bukannya kamu jijik padaku? Jadi kamu menyalahkanku? Tadi malam tidak menyentuhmu. Sangat memalukan ya. Burung kenari pun punya harga diri. Mengamuk. Dalam hubungan kita, apa aku berhak mengamuk? Kamu sudah mengamuk, jadi kamu harap. Hubungan kita seperti apa? Aku mau bagaimana ya begitu. Kamu mau bagaimana? Ya begitu.
Kamu mau bagaimana? Ya begitu. Biar aku raba. Di sana. Aku. Pokoknya. Raba. Terserah. Bercanda, kok kamu mudah sekali dirayu. Rasakan? Puas? Jangan. Senang. Ayo pergi. Mereka sudah lama menunggu kita. Mengapa mereka ingin menemuiku? Karena aku mau mereka lihat. Seperti apa wanita yang aku suka. Pembohong besar. Wuge punya selera bagus. Kamu cantik sekali. Halo, aku Lindsay. Halo, Suni. Wuge susah banget ditaklukkan. Kalian berdua, siapa yang ngejar siapa? Aku yang ngejar dia. Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Bisa-bisanya bela aku. Kakak Nini, kamu orang pertama ya? Bikin Wuge buka pengecualian. Cuma burung kenari pertama yang dia simpan di sampingnya aja. Nanti pasti ada yang ketiga. Kalau gitu, aku balik ke kamar dulu. Fuguidu, Panggil Wuge. aku mau mandi dulu. Kamu belum panggil. Wuge. Hi. Selamat ulang tahun. Makasih. Sama-sama. Aku perkenalkan, ini sepupu aku. Jisong, Ketemu lagi, Nona Su. sepupu. Kalian kenal? Nona Su itu fans setia aku, udah 10 tahun. Sampai tahi lalat di kakiku aja dia tahu. Nini, kamu fans sepupu aku, kalau Wuge. Nanti gak senang gak ya? Kenapa dia harus gak senang? Wuge sama sepupu aku, dari kecil udah. Musuhan bebuyutan, kamu gak tahu? Zi. Aku duluan ya, kalian ngobrol dulu. Apa? Idolaku sama sugar daddy-ku musuhan? Halo, Di mana? kayaknya aku syuting semalam lagi nih, gak usah dibahas dulu. Selamat malam, cium ya Wuge. Aduh, kenapa Fuguidu ada di atas? Jangan ganggu aku. Takut apa sih? Senyum.
Aku mau ke toilet. Gak apa-apa. Hati-hati jalan. Iya, lihat jalannya. Jangan selalu melotot ke hal-hal yang bukan milikmu. Apa maksudmu? Pura-pura apa? Kamu pikir kamu siapa? Berhak ngobrol sama bos di lantai atas. Bilang halo? Perlu izin khusus ya? Oke, paham. Aku kenal KU. Kalian cuma iri aja. Kamu kenal KU? Aku juga kenal Ultraman. Minggir. Aku mau cari KU. Minta tolong minggir. Aku mau naik cari pacarku. Kupikir ada taktik hebat. Ternyata cuma nekat masuk. Halo, Dingin banget di luar. Aku mau naik temanin kamu. Mereka gak izinin. KU, jangan-jangan dia. bukannya lagi syuting? Syuting selesai. Kak, aku salah. Cuma salah telepon, kan? Telepon lagi aja. Malu banget. Cowok kayak Fuye. Kok bisa suka sama dia? Dibully ya? Tolongin aku sekali. Ingat, kapanpun, dimanapun, kamu berhak ketemu aku kapan aja. Wuye, ternyata digebet sama cewek nekat ini. Diterjang? Apa? Dia? Suni, jangan takut. Tegakkan badan. Langsung jalan aja. Aku selalu di belakangmu. Pak Yang, KU mana? Nona Su, bos kami mau mengundangmu ke rumah tua keluarga Fu. Keluarga Fu? Rumah tua? Bu, Nona Su sudah datang. Halo Nona Su, silakan duduk. Saya Ibu Fuguidu. Halo, Kakak. Nona Su, saya undang kamu gak grogi sama sekali. Kamu gak takut saya halangi kalian? Tidak. Aku juga gak setuju anakku pacaran sama perempuan kayak aku. Yang gak punya latar belakang keluarga bagus. Kami penulis naskah selalu menulis seperti ini. Peraturan keluarga Fu sangat ketat, tidak hanya akan mengurangi. Bagian saham perusahaan di bawah namanya, dia juga akan mendapatkan hukuman sesuai aturan keluarga Fu. Hukuman keluarga? Tidak sampai segitunya kan? Dia untuk bikin kamu senang, sudah menghancurkan orang tua angkatmu. Dan jalan hidup keluarga Su. Membuat keluarga Fu dicela oleh orang lain.
Dia buat kesalahan sebesar ini, apa pantas tidak dihukum? Dia memutus jalan hidup keluarga Su demi aku. Aku akan memberimu 2 miliar. Kamu keluar dari sini. Mulai sekarang, hidup atau matinya dia tidak ada hubungannya lagi denganmu. Apakah kamu mau? Aku ingin bertemu dengannya. Nona Su, 2 miliar itu jumlah yang sudah banyak loh. aku tidak mau. Dia baru saja dihukum demi aku. Bagaimana aku bisa sekarang? Terima uang lalu pergi begitu saja. Perbuatan saya tidak bermoral itu. Aku tidak bisa melakukannya. Bibi, aku mengerti apa yang kamu pikirkan sebagai seorang ibu. Tapi ini kan urusan kami berdua. Bahkan jika nanti kami harus berpisah. Itu harusnya ketika dia yang tidak mau aku lagi. Tidak ada orang yang bisa mengambil keputusan atas namanya. Gimana Fuguidu? Kamu tidak mau ambil uang dan pergi. Tidak mau. Kalau begitu kamu hanya bisa menikah dengannya dong? Kalau begitu kamu hanya bisa menikah dengannya. Sejujurnya, orang Guidu ini sejak kecil karakternya memang agak aneh. Ayahnya bilang, karakter seperti ini paling cocok untuk orang yang memimpin. Tapi aku tidak suka dia seperti itu. Aku lebih ingin dia lebih mudah mengekspresikan keinginannya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, hanya kamu satu-satunya orang yang bisa tinggal di sisinya. Jika kamu mencintainya, dan dia juga mencintaimu, aku harap kalian mendapatkan hasil yang baik. Bibi, apakah kamu tidak keberatan dengan hubungan kami? Tidak ada keberatan? Keluar dari sini, dia seharusnya ada di sana. Terima kasih, Bibi. Ini semua demi aku kan? Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu dihukum berlutut? Aku temani kamu. Dihukum berlutut. Sudah berapa lama kamu berlutut? Tidak lama kok. Bohong. Kamu sudah makan belum? Lututmu sakit tidak? Apakah mereka bicara apa-apa? Belum makan, tidak sakit. Tidak bicara apa-apa. Dapur rumahmu di mana? Aku mencuri sedikit. Makanan buat kamu. Suni. Untuk apa kamu bersikap manis begini? Aku bukanlah orang yang tidak punya hati nurani. Lagi pula kamu dihukum berlutut karena aku. Aku tidak bisa biarkan kamu begini kan? Kamu khawatir lagi dengan aku ya? Ini candi leluhur, jangan sembarangan sentuh. Kamu juga tahu ini candi leluhur. Kamu berlutut di candi leluhur keluargaku. Ingin menikah denganku. Bukan itu maksudnya. Dingin tidak? Suni. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Tapi bagaimanapun juga, bahkan jika kita putus, dia juga yang tidak mau aku. Tidak ada yang bisa ambil keputusan untuknya. Di mana Fuguidu? Apa yang kamu bilang? Dia punya perempuan lain? Jangan cari masalah. Berkeributan di candi leluhur, mau dihukum kurung lagi ya? Suni, kamu. Bagaimana kamu tahu namanya? Nona yang baik. Bagaimana panggilanmu? Tentu saja. Harus panggil kakak ipar. Kakak. Untuk apa suaramu sekecil itu? Tidak dengar, panggil lebih keras. Kakak ipar. Suni, kamu. Apa hubunganmu dengan Paman Wu? Saling bergantung mesra. Pak,
Paman Wu? Siapa itu? Sayang, Jadi, kau sudah tahu sejak lama bahwa aku salah orang, bukan? lalu apa jika iya? Jadi selama ini kau selalu mempermainkanku? Kau jelas tahu semua pikiranku, tapi membiarkan aku mendekatimu. Fuguidu, kau terlalu berlebihan. Apakah menurutmu Fu Liangyan adalah pilihan yang lebih baik dariku? Setidaknya jika itu Fu Liangyan, aku masih bisa mencintainya dengan tenang. Tapi aku malah menyukai seseorang yang berada di atas, yang tak bisa kugapai. Suni, aku sama sekali tidak peduli apa tujuanmu. Kamu tidak peduli, karena semua wanita hanya jadi hiburan di matamu, bukan? Kau kira setiap wanita yang mendekatiku di dunia ini, aku akan memberinya kesempatan? Suni, aku bahkan tidak peduli jika kau memanfaatkanku. Kenapa kau harus peduli dengan hal ini? Aku peduli karena aku suka. Aku mencintaimu. Kalau tidak suka, baru tidak peduli. Suni, Aku tidak menyukaimu. Kalau kau memang ingin tahu apa pikiranku, maka aku akan tunjukkan langsung padamu. Fuguidu. Aku akan kembali sendiri. Suni, Sudah kukatakan, aku akan kembali sendiri. Halo, Kakak bawa kamu ketemu cowok ganteng nih. oke. Ketemu siapa? Cepat jalannya. Bukan, apa yang sebenarnya kamu mau katakan padaku? Sudah lama tidak bicara. Masuk saja nanti kau tahu. Kenapa? Kau dari penggemar karierku. Beralih jadi penggemar pacarku ya? Idola. Aktor Chu, orangnya sudah ku bawa ke sini. Aku pergi dulu. Duduk. Ini, ada apa aktor Chu mencari saya? Perusahaanku merencanakan sebuah program wawancara. Mengundang beberapa artis, masing-masing memilih satu penggemar untuk ikut. Aku, Tidak mau. tentu saja mau, rekam program bareng idola. Cuma, soal sisi Fuguidu. Karena kamu orang biasa. Jadi harganya lebih rendah, tawaran 2 juta, oke? Kapan rekamannya? Sekarang, siaran langsung 2 jam penuh, di sini. Oke. Kamu rekam acara sama aku, nggak takut pacarmu cemburu? Apa aku pantas bikin Fuye cemburu? Dia nggak peduli. sepi banget. Jangan-jangan masih marah. Dokter Fu, pasien ranjang 9 tiba-tiba perdarahan hebat. Siap operasi sekarang. Bintang aku, program wawancara bebas, resmi dimulai. Siaran langsung penuh. Semua jangan kaku, jangan takut, bebas berinteraksi dengan idolamu. Ayo interaksi. Zaike, aku suka kamu. Kak Rong, panggungmu, aku suka banget. Aku fans karirmu. Junjun, aku nggak bohong. Gua langganan setahun. Ayo cepat. 2 juta. Itu. Dengar dari fans senior, tahi lalat di kakimu dihilangkan. Mau lihat? Aku. Program 16, oh pria harus jaga kesucian, lupakan saja. Mau buatkan mereka teh? Tunang, tahi lalat nggak dihilangkan, itu cuma rumor. Syukurlah. Jaga hati. Jangan sampai terpikat dunia hiburan. Kamu kok diam aja? Ini kan Cusong. Kok nggak excited sama sekali? Nggak langsung serang? Nggak mata berbinar-binar?
punya pacar? Pernah. Gosip besar. Kabar cinta bintang besar Chusong. Rating programku bakal meledak. Soal urusan cinta, aku ada saran. Katakan. Jangan hilangkan tahi lalat. Itu tahi lalat pengasih. Nanti kiri kanan punya. Hari ini gimana rasanya? Lumayan. Lanjut puasa 1 hari. Air juga jangan minum. Oke, tahu. Pernah punya pacar? Aneh, Chusong kan orangnya pemarah. Kok bisa sih begitu toleran sama cewek ini? Iya. Ada rasa manis yang tersembunyi gitu, cewek ini. Namanya Suni. Jangan-jangan dia beneran pacarnya Kaisar Chu. Ya? Boleh lihat HPMU? Makasih. Ya ampun. Ini terlalu seru buat diikuti. Jangan sering lihat HP. Bisa pengaruhi selera. Lihat ekspresimu, pasti lagi nonton siaran langsung Suni. Sama Chusong. Aku. Ekspresi apa? Ekspresi cemburu. Karakter Suni selalu mandiri. Dalam hubungan kita ini, dia berdiri di atas harga dirinya, tak pernah menunduk padaku. Apapun yang kuperikan, dia hidup. Tetap sebagai dirinya sendiri. Tak pernah terlena. Maksudmu, dia tidak menikmati hak-hakmu. Dan tidak menganggapmu sebagai pohon uang. Jadi dia ngapain? Rela dibilang burung kenari, bukan demi uang atau hal lain. Lalu buat apa? Buat pria ini, Wuga. Jadi, Sekarang saatnya putar-putar gila, dilakukan oleh fans. Bersama idola. Tahan sampai akhir ya. Cepetan. Kat, makan dulu. Aku duluan ya. Game ini akhirnya kelar. Susah cari duit, susah makan. Nanti malam Pak Chusong. Hati-hati. jangan takut, aku di sini. Sudah aman. Kenapa begitu khawatir padanya? Bukan suka dia. Tolong selidiki latar belakang dan masa lalu Suni. Yang detail. Kamu ketakutan hari ini. Bunga alang-alang di lokasi itu. Buat aku ya. Iya, Kenapa? Suni. Aku ulangi sekali lagi. Kecuali aku yang suka, semua yang direncanakan dengan sengaja. Tidak ada gunanya di tempatku. Kamu suka denganku?
Benar kan? Bahkan jika aku hanyalah sebatang rumput rit yang tidak berharga. Tumbuh liar. Penuh dengan kehidupan. Aku mengerti sekarang. Kamu nonton siaran langsungnya ya? Kamu cemburu. Garis tubuhmu di sini sangat indah. Aku tidak ingin pria lain melihatnya. Memang sulit untuk tidak melihatnya. Tapi selain dirimu, seharusnya tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Pinggulmu. Secara alami lebih ramping dari wanita pada umumnya. Aku tahu. Ini karena masalah tulangmu. Tulang rusukmu yang ke-11 dan ke-12 relatif lebih sempit dan pendek. Bisakah kamu tidak se-rasional ini saat seperti ini? Baik itu rasional maupun emosional. Aku tetap mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku? Aku cinta kamu. Katakan lagi. Aku cinta kamu. Katakan lagi. Aku cinta kamu. Katakan lagi. Aku cinta kamu, Suni. Fuguidu. Aku cinta kamu. Pada hari aku bisa yakin bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Baru aku akan memberitahukan rahasia ini. Padamu. Nona Suni adalah anggota keluarga Su, yang diadopsi 22 tahun yang lalu, tapi tidak melalui proses adopsi yang resmi. Sangat mungkin itu adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Hyun juga diambil oleh pedagang manusia. Bu, apakah ibu sudah selesai berdoa? Hari ini adalah ulang tahun Hyun, tanpa terasa. Aku sudah berlutut cukup lama. Sejak Hyun diculik, ibu selalu berdoa untuknya. Sudah 22 tahun penuh. Dan setiap tahun masih merayakan perayaan ulang tahun untuknya. Hyun pasti akan hidup dengan baik. Dan akan kembali ke sisi kita. Semoga saja seperti itu. Kakak Nyonya, Kenapa kamu pulang? keluarga kita sudah menetapkan pernikahan, tanggal pernikahan sudah semakin dekat. Tentu saja saya harus pulang lebih awal. Soal pertunangan sudah dibicarakan sejak lama, kamu tidak ada tanggapan sama sekali. Begitu Fuguidu mengumumkan pacarnya secara resmi, kamu langsung pulang. Apa? Takut posisi Nyonya Fu direbut orang? Kenapa bicara seperti itu kepada adikmu? Meskipun keluarga Chu punya banyak putri, tapi hanya kamu yang diadopsi atas nama saya yang statusnya cocok dengan Fuguidu. Hanya kamu saja. Maafkan, kamu harus menanggung ini. Perkawinan antar dua keluarga adalah urusan besar, saya rasa. Lebih baik ditetapkan lebih cepat. Fuguidu kan sudah punya pacar resmi. Ini namamu mengganggu pernikahan orang, jadi orang ketiga. Dengan status dan kedudukan seperti Tuan Fu, punya beberapa wanita di sisinya. Bukanlah hal yang aneh. Pernikahan dan selingkuhan itu dua hal yang berbeda. Selingkuhan? Fuguidu jelas tahu bahwa keluarga Fu dan keluarga Chu. Sudah. Masih dia menampilkan wanita itu di depan semua orang, menurutmu dia pernah menganggap kamu ada? Kakak, kenapa kamu harus berdebat dengan aku? Hanya karena selingkuhan yang tidak sepatutnya diperhitungkan itu? Saya ulangi sekali lagi. Selama belum ada kabar tentang adikku Hyun, saya akan menganggap dia masih hidup. Tidak ada orang yang boleh merebut apa yang menjadi miliknya. Termasuk perjanjian pernikahan ini. Saya pasti akan menikahi Tuan Muda Fu dari keluarga Fu. Menjadi bagian dari kalangan elit ibu kota. Kakak Nini. Nona dari keluarga Chu sudah kembali. Apakah kamu sudah dengar kabarnya? Keluarga Chu? Iya dong, kakak Wu tidak memberitahumu ya? Zi. Bibi, Wanita ini terlihat sangat akrab. ayo pergi. Halo Nona cantik.
Halo, nama saya Suni. Mari saya perkenalkan, ini adalah bibiku. Dia juga ibu dari sepupuku, Chu Song. Kamu bohong, ini terlihat seperti kakak perempuan Chu Song. Entah kenapa. Ketika melihatmu, hatiku langsung senang. Sangat terharu. Nona kecil, tahun ini berapa umurmu? 23 tahun. Sama umurnya dengan Hyun. Apa pekerjaan orang tuamu? Aku tidak punya orang tua. Nona Su tidak pernah berpikir untuk mencari orang tua kandungmu? Tidak ingin mencari. Mungkin mereka sudah melupakanku. Kalau tidak, kenapa tidak mencariku? Nyonya. Kakak. Wanita ini, kenapa begitu bermusuhan denganku? Karena kita begitu cocok. Maka acara pertunanganku dengan Kak Wu juga undang Nona Su saja. Bertunangan, Kak Wu? Fuguidu akan bertunangan dengan wanita ini? Tuan Fu datang, bercandakan? Hari ini Nyonya Nanyu ada di sini. Membawa Nona Chu lagi, kedua keluarga juga akan menikah. Pasti tujuannya untuk ini. Kekasih dan tunangan ada di sini, suasana ini sungguh menarik. Kamu datang ke keluarga Lin untuk mencariku hari ini. Tahu kalau Nona Chu juga ada di sini. Benar kan? Benar. Sudah lama sekali, keluarga Fu dan keluarga Chu sedang merundingkan pernikahan ini. Jadi kapan kamu berencana memberitahuku? Pada hari pernikahan kalian berdua? Atau bahkan setelah kalian menikah? Tetap menjagaku di luar? Membuatku menjadi selingkuhan yang berkeliaran di mana-mana? Kau. Mungkin di matamu, aku hanyalah barang murahan. Lagi pula sejak awal berhubungan denganmu, tujuanku tidak murni. Tapi kalau kamu benar-benar memaksaku menjadi orang lain, selingkuhan dalam pernikahan orang, lebih baik bunuh aku. Aku? Apa yang ingin kamu katakan? Kita putus saja. Putus. Suni. Alasan aku tidak pernah menyebutkan putri keluarga Chu adalah karena aku sama sekali tidak berencana bertunangan dengannya. Kamu hanya mendengar beberapa omongan kosong orang lain, langsung menghukum mati aku. Bukankah itu juga tidak adil untukku? Tapi apakah hasilnya berbeda? Keluarga di belakangmu bisa mengizinkanmu menolak pernikahan politik ini? Suni, hal yang tidak ingin aku lakukan. Tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Kamu hanya perlu percaya padaku. Itu sudah cukup. Kalau gitu kita berjanji ya. Di hari kamu ingkar janji, kita benar-benar selesai. Baik. Nona Chu, ada apa cari aku? Aku hanya merasa lebih sopan memberitahumu langsung. Beberapa hari lagi, keluarga Chu dan Fu akan bertemu. Saat itu, pertunangan akan benar-benar ditetapkan. Pertunangan Tuan Fu haruslah yang pantas. Maksud Nona Chu adalah
status dan posisi seperti Tuan Fu. Begitu pernikahannya ditetapkan, keluarga Fu sama sekali tidak mengizinkannya main-main di luar. Aku kasih saran baik untuk Nona Su. Ambil uang banyak darinya, lalu mundur dengan baik. Ini adalah hal terbaik untukmu. Aku juga kasih saran baik untuk Nona Chu. Jangan sok jago, terus melirik pria orang. Dan aku ingat, Nona Chu bukanlah putri yang sebenarnya dari keluarga Chu, kan? Kalau gitu, antara kamu dan aku, apa bedanya? Suni, kamu... Aku sangat mencintainya. Sedangkan kamu hanyalah orang yang menyedihkan yang ingin menguatkan posisimu dengan memanfaatkan keluarga Fu. Baik. Nanti kita lihat saja. Siapa yang benar-benar orang yang menyedihkan? Bosni. Saya juga mendengar kabar itu. Keluarga Fu dan keluarga Chu sudah menetapkan tanggal untuk membicarakan pernikahan. Tepatnya pada malam tahun baru Imlek. Kemungkinan besar Fuguidu. Saya hanya menunggu sikap Fuguidu. Selama dia tidak menyetujuinya, saya masih belum paham. Nah, bagaimana kalau yang terburuk terjadi? Bagaimana kalau dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan untukmu? Kalau begitu, tidak apa-apa. Kita masing-masing menjalani hidup kita sendiri. Tuan Wu, untuk proyek Wohwada ini, kan sebelumnya kamu tidak berniat untuk ikut campur? Kenapa sekarang begitu terburu-buru? Sepanjang bulan ini, setiap hari kamu hanya tidur 3 jam. Kalau terus begini terus. Proyek Wohwade ini baru bisa membuat kamu memegang seluruh kekuatan utama keluarga Fu. Tapi kan sebelumnya targetmu bukan di sini? Kenapa sekarang tiba-tiba jadi? Dulu saya tidak peduli. Karena saya tidak punya sesuatu yang harus saya lindungi. Siapkan segalanya sebelum malam tahun baru Imlek. Pastikan kita dapatkan Wohwade. Siap. Sebentar lagi. Segalanya akan... Keluarga Fu dan keluarga Chu sudah menetapkan tanggal untuk membicarakan pernikahan. Tepatnya pada malam tahun baru Imlek. Tidak apa-apa, dia akan kembali. Membatalkan pernikahan? Tuan Muda Wu, apakah kamu ingin mempermalukan keluarga Chu? Kalau kamu tetap bersikap seperti ini hari ini, perusahaan dan saham yang ada di namamu, semuanya akan lenyap. Tua Wu, ini adalah wanita yang dipilihkan oleh ayahmu. Dengan susah payah untukmu, istri yang baik, kamu tidak boleh mengecewakannya. Harapan baik dari ayahmu loh. Maaf. Pernikahan ini, saya tidak setuju. Fuguidu. Hari ini pertemuan ini, apa kami datang kemari untuk mendengar pendapatmu? Atau kamu menikahi Nona Chu? Atau kamu keluar dari keluarga Fu? Kenapa dia belum kembali juga? Halo? Fuguidu. Telepon dari keluarga Wohwada. Kapan dia terlibat dalam urusan ini? Tuan Fu, syarat dan rencana yang kamu berikan telah disetujui oleh seluruh jajaran direksi kami. Selamat atas kerjasama kita, proyek ini hanya untukmu. Terima kasih atas kepercayaannya. Tapi sepertinya saya akan segera diberhentikan dari jabatan difusi. Proyek ini mungkin harus ditangani orang lain. Maaf ya. Tuan Wohwade. Tuan Fu, proyek ini bukan tanggung jawabmu. Lebih baik tidak kerja sama. Begitu ya. Kalau proyek ini diserahkan padaku, pasti akan berjalan. Sangat lancar. Baik, kutunggu kabar baikmu. Kerja sama dengan keluarga Wohwada untuk proyek ini.
Sama sekali tak boleh terlewat. Kau benar-benar mempermainkan kita semua. Rupanya kau sudah lama. Melakukan sesuatu untuk keluarga memang seharusnya. Tapi, para senior harus bersabar dengan sikapku. Karena mungkin saja, kita masih akan bekerja sama lama. Tuan Chu, Nyonya Nanyu. Hari ini aku banyak menyinggung. Sama sekali bukan bermaksud menyerang keluarga Chu. Sebenarnya, mencintai orang lain. Hari ini aku banyak menyinggung. Sama sekali bukan bermaksud menyerang keluarga Chu. Sebenarnya, mencintai orang lain. Kakek Wu. Apa Bapak baik-baik saja? Baik, pergilah nyetir mobil. Mohon perhatian, ada kabar baik yang perlu kumumkan. Karena ini tahun baru, biar semua ikut merasakan kebahagiaan. Tunggu dulu. Chu Song, jangan main-main. Ayah, Ibu. Aku menemukan Xiun. Apa katamu? Chu Song, kau tidak bercanda kan? Putri tertua keluarga Chu yang asli, bukankah sudah meninggal? Ayah, Ibu, ini benar. Aku sengaja menyelidikinya, darahku diambil, benar-benar ada hubungan genetik. Aku benar-benar menemukannya. Para senior yang dipilih Fuguidu adalah Xiun. Nini, ada kabar baik untukmu. Tidak perlu. Fuguidu. Kita akhiri saja. Apa katamu? Kita putus. Alasannya? Kau tidak tahu? Dia sudah tahu. Tes hubungan darah. Dikonfirmasi sebagai kakak adik. Aku tahu ini sulit kamu terima sekarang. Maaf ya. Aku belum minta izinmu. Sudah langsung tes sendiri. Fakta membuktikan. Firasatku benar. Sejak pertama kali ketemu kamu, aku sudah merasa kamu spesial. Nak, kesalahan mama yang bikin kamu hilang. Tapi papa mama tidak pernah menelantarkanmu. Bertahun-tahun kami cari, dalam negeri. Luar negeri semua sudah disisir. Mama tak pernah lupakanmu sedetik pun. Kalian tidak menelantarkanku. Hanya kecelakaan. Benar kan? Mana mungkin mama menelantarkanmu? Asal bukan sengaja. Anakku yang baik. Kak.
Aku mau minta tolong. Basa-basi sama kakakmu apa sih? Aku tidak mau ketemu Fuguidu. Tolong halangi dia ya. Pak yang bilang kamu demam, cepat makan dulu. Nanti aku antar kamu ke rumah sakit. Dia angkat teleponmu nggak? Tentu nggak, sekarang dia bahkan. Telepon Lindsay pun nggak diangkat. Kamu benci aku? Benci. Enggak juga sih. Aku tahu perasaanmu sekarang rumit. Soalnya aku tiba-tiba kembali. Buatmu, aku seperti pendatang. Tapi kamu tetap nona keluarga Chu. Fakta ini tidak akan pernah berubah. Kamu pernah dengar ungkapan ini? Aku pernah kehujanan. Jadi tidak mau merobek payung orang. Meski kamu bukan anak kandung keluarga Chu. Tapi kamu sudah di sini lebih dari 20 tahun. Aku bisa mengerti perasaanmu. Fotonya sudah kamu lihat. Sudah. Tentang foto itu, aku tidak bohong padamu. Foto-foto intimmu dengan Fuguidu. Memang dia yang menyuruh orang mengirimkannya kepadaku. Aku tahu. Dia ingin memaksa aku menyerah dengan hal ini. Tapi hal yang dia kirim terlalu jelas adalah hasil pemotretan yang diatur sengaja. Kupikir kamu mengerti apa yang aku maksud. Aku mengerti. Aku memang pernah mengaguminya. Masuk ke keluarga Fu memang tujuan dan ambisiku. Tapi kamu bukan Suni. Kamu adalah Chu Hyun. Memang aku menggunakan beberapa cara dalam bertindak. Tapi aku juga tahu bagaimana berterima kasih. Karena kamu adalah putri kandung tuan dan nyonya. Aku pasti tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Baik. Kalau begitu, kita lihat bagaimana hubungan kita nanti. Jadi Fuguidu. Kau selalu hanya jadikan aku sebagai bidak perisai saja. Hanya saja. Ketika kamu ingin menolak pernikahan ini, aku tepat muncul di hadapanmu. Jadi kau selama ini selalu berbohong padaku. Kau tidak pernah mencintaiku sama sekali. Nona, ada tamu penting datang. Siapa? Tuan Fu. Suruh dia pergi, aku tidak mau bertemu dengannya. Nona sedang tidak enak badan, tidak mau menerima tamu. Nyonya menyuruhku membawakanmu segelas air. Tidak usah, terima kasih. Suhu di bawah minus 10 derajat, menunggu selama itu. Aku khawatir dia tidak tahan. Kau suruh dia cepat pulang saja. Tapi dia bilang ingin bertemu denganmu sekali saja. Aku lihat wajahnya tidak bagus. Sepertinya dia demam. Dia memang sakit. Suni, Bukannya aku sudah bilang tidak mau bertemu denganmu? Apa yang kamu lakukan?
masih menunggu di sini? Apakah kamu tahu, kelakuanmu ini sungguh menjengkelkan. Kamu sedang mengkhawatirkanku. Benar-benar gila. Sudah kubilang. Aku salah. Dalam seluruh perjalanan hidupku yang lalu, aku tidak pernah menyesali satupun pilihan yang aku ambil sendiri. Tapi Suni, seumur hidup ini terlalu panjang. Mungkin aku harus membayar harga untuk kesombonganku sendiri. Suni, aku mencintaimu. Fuguidu. Kau pernah mengatakan hal yang sama padaku. Dulu. Aku benar-benar merasa kau mencintaiku. Tapi di saat-saat paling romantis kita, kau masih bisa menjadikanku taruhan. Seberapa tulus hatimu sebenarnya? Maukah kau buka sendiri dan lihat? Licik sekali. Aku punya sesuatu untukmu. Tidak usah. Cincin lamaran yang ingin kuberikan di tahun baru. Tidak sempat. Inilah yang ingin kuberikan langsung padamu. Sudah dipesan sejak awal tahun. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Orang bilang, lamaran perlu kejutan. Tidak boleh ketahuan. Aku tidak berpengalaman. Jadi berantakan. Aku tahu. Diriku yang dulu. Banyak yang tidak kau sukai. Itu karena itu pertama kalinya dalam hidupnya. Pernah merasa bingung sesaat. Bahkan berbuat kesalahan. Tapi Suni, Fuguidu di masa depan pasti tidak akan mengecewakanmu. Menikahlah denganku. Aku tunggu jawabanmu. Tergoyahkan. Dia ingin menikahiku. Aku baru dengar Fuguidu menelepon orang tuanya. Dia bilang akan menandatangani kontrak dengan semua hartanya. Asalkan kau menikah dengannya. Kalau dia mengecewakanmu sedikit pun, dia akan pergi dengan tangan kosong. Hyun, tenang saja. Keluarga Chu tidak menjual anak perempuan. Berapapun yang dia beri. Uangnya tidak ada gunanya. Pria seperti Fuguidu yang berada di posisi tinggi sangat tahu betapa sulitnya hidup tanpa uang dan pengaruh di dunia ini. Dia memberimu jaminan seperti ini, sama saja dengan menyerahkan nyawaku sendiri kuberikan padamu. Maukah kau pertimbangkan lagi dengan baik? Tak perlu pertimbangan. Aku sama sekali tak akan setuju menikahkan Hyun dengannya. Aku dan ayah sudah berdiskusi. Besok kau akan dikirim ke luar negeri. Tenang saja. Aku dan ayah pasti akan membantu. Menghalangi Fuguidu mati-matian. Buat dia tak bisa menemukanmu seumur hidup. Tapi, Hyun, Ayah pasti akan melindungimu. Kau tenang saja pergi ke luar negeri. Fuguidu serahkan pada ayah dan kakakmu. Kami tak akan biarkan dia mengganggu hidupmu. Menurutmu, apa memaksa Hyun seperti ini bisa berhasil? Kalau tak dipaksa begini, dia tak akan pernah sadar. Apapun keputusan Hyun, kita dukung saja dia. Percayalah pada Hyun, apapun pilihannya.
Dia tetap permata keluarga kita yang tak tergantikan. Cuacanya bagus. Kau belum pergi? Kesiangan. Ketinggalan pesawat.